Hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku kan bermazmur. Kita ketemu lagi di ibadah kebaktian siswa SMP. Anak-anak kami di rumah, sebelum kita mengikuti ibadah, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Apa itu? Check it out. Membangunkan fajar, hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan. Nah, kita akan memulai kebaktian kita. Kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Selamat pagi Bapak. Bapak akan bagikan liriknya dan videonya. Anak-anak kami boleh mengikutinya sesuai dengan lagu kita Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Pada hari ini terambil dari Yosua 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34. Yosua 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34. Tapi Bapak akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasya yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku, dan segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu.
seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka, kepada suku Manasya yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan, kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak dan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Di rumah kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tadi dari Yosua 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita pasti sering mendengar lagu, spanduk, bahkan tema-tema dalam ibadah itu yang berbicara tentang persaudaraan. Bahkan Bapak ingat dulu waktu sekolah minggu ada lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya kan nak? Bahkan ada lagi dibilang kau temanku, ku temanmu. Nah, itu menunjukkan bagaimana persaudaraan itu sangat mengikat satu dengan yang lain. Mungkin spanduk-spanduk yang mengatakan persaudaraan jauh lebih baik daripada permusuhan. Lalu tema-tema lagi di dalam kebaktian. Mungkin kita sering mendapat pembelajaran juga untuk hidup di dalam persaudaraan. Nah, persaudaraan itu juga yang diharapkan oleh setiap orang, ya. Setiap orang mengharapkan yang namanya persaudaraan itu ada di dalam kehidupannya. Tetapi persaudaraan itu sulit dijaga. Mengapa demikian, Pak Niko? Karena di dalam persaudaraan itu sering kita temukan tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, ya. Tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Nah, di dalam teks ini kalau kita lihat dalam Yosua 22 ayat 1 sampai ayat 8, itu pengalaman bangsa Israel menjalin persaudaraan. Pengalaman bangsa Israel menjalin persaudaraan kepada suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasya. Orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasya. Nah, itu pengalaman bangsa Israel menjalin persaudaraan. Kenapa dikatakan pengalaman orang Israel menjalin persaudaraan? Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang beriman berdampak, berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita mau pelajari dulu teks ini, ya. Yaitu bagaimana orang Israel dibantu, ditolong sama orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasya di dalam berperang, menaklukkan tanah Kanaan. Mereka dibantu, ditolong sama orang Ruben, orang Gad, orang Manasya untuk menaklukkan tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat juga ketika orang Ruben, orang Gad, orang Manasya menolong orang Israel, tentu mereka pasti meninggalkan keluarga mereka. Tentu mereka meninggalkan sanak saudara mereka. Berperang, membantu bangsa Israel, sampai pada akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Sampai pada detik-detik terakhir atau sampai pada perang itu selesai, mereka ikut membantu.
Mereka ikut menolong orang Israel. Sehingga kalau kita baca tadi ayat pertama sampai 8, bagaimana Yosua memberkati mereka, bahkan memberikan apa yang menjadi bagian mereka, mereka pulang, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Nah, yang mau kita pelajari di sini adalah bagaimana kadang kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, secara khusus anak-anak kami di rumah, di tingkat unit SMP, menganggap bahwa persaudaraan itu akan tumbuh apabila saya satu suku dengan dia. Suku apa? Batak Toba sama Batak Toba, Nias sama Nias, Chinese sama Chinese contohnya. Kemudian Jawa sama Jawa. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita menjalin persaudaraan itu tidak hanya kepada yang sama suku dengan kita, tetapi yang berbeda ras, berbeda budaya, bahkan yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita lihat bagaimana tugas kita sebagai orang beriman, orang yang mengasihi Allah, itu memiliki tugas yang sangat penting, harus diketahui. Itu dilihat dari Yohanes 13 ayat 34. Bapak akan membacakan Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah kepadamu. Nah, aku memberikan perintah kepadamu. Allah itu sendiri, Allah di dalam Yesus memberikan perintah kepada kita supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi, harus saling mengasihi. Nah, tidak dijelaskan di sini kamu harus mengasihi yang sesama orang Yahudi, yang sesama orang Yerusalem contoh, yang sesama orang Yunani, tidak. Tetapi mengasihi, kamu harus saling mengasihi. Karena di dalam kitab ini banyak orang pada saat itu, apa ya maksud Bapak gini, ada banyak orang yang mengikuti Yesus, ada banyak orang yang mendengar siapa itu Yesus, dan dari berbagai suku, ya, dari berbagai suku. Artinya ini kan perintah Yesus ini, kalau kita baca ya nak ya, perintah Yesus, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia dan juga di dalam dirinya akan mempermuliakan dia dan dengan segera. Nah, ini kalau kita lihat ini bagaimana Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Ya, kepada murid-muridnya pada saat itu. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi. Nah, perintah ini juga diberikan Yesus kepada kita karena kita murid-muridnya. Nah, sama seperti cerita tentang Yosua dan bangsa Israel dan orang Ruben, orang Gad dan orang Manasya. Jadi persaudaraan itu nak bukan hanya sebatas kita jalin, kita pupuk, kita bangun kepada orang yang sesama dengan kita atau yang satu suku dengan kita. Orang yang berbeda keyakinan dengan kita juga harus kita jalin persaudaraan. Kenapa? Karena orang beriman hidup di dalam kepelbagaian, ya. Kita hidup orang beriman ini di tengah-tengah dunia ini bukan hanya hidup di dalam satu suku. Bahkan kita hidup di tengah-tengah yang berbagai macam aneka ragam. Dari suku, dari budaya, bahkan dari agama. Nah, tetapi Allah mengatakan kita supaya saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena bukti ketika kita percaya kepada Allah, kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, nah, adalah saling mengasihi. Terlalu apa ya maksud Bapak gini? Bohong. Pak Niko katakan bohong ya. Katakan dia, aku mengasihi Tuhan Pak. Aku percaya kepada Tuhan.
dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku membangun persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah doa teduh pagiku, lewat doa-doa yang kupanjatkan setiap hari. Tetapi di dalam kehidupan nyata, aku tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar. Bapak katakan itu bohong. Karena ketika kita mengasihi Allah, maka itu akan muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Motivasinya jelas, bukan karena saya ada sesuatu maka saya harus mengasihi dia, tetapi karena itu memang perintah dari Allah, hidup saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain di masa-masa seperti ini. Ajar kami untuk menunjukkan kasih yang daripada Allah. Bahkan anak-anak kami yang di rumah, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, melakukan proses pembelajarannya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.